Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, selamat pagi semuanya. Semoga kalian semua senantiasa dicurai rahmat berlimpah oleh Tuhan. Hari ini kita merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Hari Yesus wafat adalah hari persiapan Paskah, supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang yang disalibkan itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi salah seorang dari prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalirlah darah serta air keluar. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberi kesaksian ini. Dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan nas lain yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Sekali lagi, saya mau mengucapkan kepada Anda semua selamat merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Hari ini juga kongregasi SSCC merayakan pesta namanya, yaitu Kongregasi Hati Kudus Yesus dan Hati Suci Maria. Dalam perjalanan saya untuk mengikuti Tuhan dalam kongregasi Hati Kudus Yesus, saya belajar banyak hal. Menjadi pribadi-pribadi yang berhati, pribadi-pribadi yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan akan belas kasih-Nya dalam perjuangan hidup saya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, menjadi pribadi-pribadi yang berhati, pribadi-pribadi yang mau berbelas kasih kepada orang lain, seperti hati Yesus yang mau memberikan seluruh hidupnya untuk keselamatan dan kebahagiaan orang lain. Bagi Yesus, keselamatan bukan miliknya sendiri, tapi Dia turun dari surga, Bapak Ibu. Dia tinggal bersama-sama dengan kita. Dia mengalami semua pengalaman-pengalaman yang kita alami. Dia wafat di kayu salib. Dia memberikan seluruh hidupnya untuk kebahagiaan kita. Jadi kembali kita merenungkan hati macam apa yang dimiliki oleh Tuhan kita. Hati yang begitu rendah, hati yang turun dari surga. Yesus bisa terus di surga, tapi Dia turun dari surga untuk menjumpai Anda dan saya. Allah yang begitu dekat dengan kita. Dia sungguh merendahkan dirinya. Hati yang selalu berbagi dengan orang lain. Dalam kitab suci Anda mendengar, apapun yang dilakukan Yesus untuk kebahagiaan dan keselamatan banyak orang. Hati yang mau berbagi dengan orang lain. Yang mati dihidupkan, yang sakit disembuhkan,
yang menderita apapun bentuk penyakitnya dijamah oleh Tuhan, yang berputus asa, yang berdosa dirangkulnya kembali. Sungguh luar biasa hati kudus Yesus ini. Hati yang tidak pernah menolak orang lain, tapi hati yang mau merangkul semua orang untuk semakin dekat dengan dirinya dan mengalami kasih Bapa kita yang ada di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sekarang tugas kita. Kita mau membawa hati kudus Yesus. Yesus, jadikanlah hatiku seperti hatimu, agar dalam kehidupanku sehari-hari aku bisa melakukan seperti yang Engkau lakukan. Berbagi hidup dengan orang lain, memahami orang lain, hati yang rendah hati, hati yang selalu peka terhadap kebutuhan orang lain, hati yang bisa memahami perasaan-perasaan orang yang ada di sekitar saya, hati yang mau berkorban bagi orang lain. Bantu saya Tuhan, isikan hidup saya dengan semangat ini, agar nama-Mu semakin dimuliakan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita menjadi pengikut Kristus. Kita belajar dari hati Yesus yang Maha Kudus ini, agar hidup kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Saya sangat yakin, Anda pasti, kita masing-masing punya pengalaman dicintai, dikasihi, diampuni, dirangkul, dan diselamatkan oleh Yesus sendiri. Dan hal demikian, Yesus memanggil kita untuk juga merangkul, mencintai orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk orang-orang yang paling menyakitkan perasaan kita. Yesus tidak membenci orang yang membunuhnya, tapi Yesus mendoakan mereka. Sungguh hati yang luar biasa, hati yang mengampuni. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mau mengampuni orang yang menyakiti perasaan kita? Kadang kita harus merendahkan diri. Kita mengosongkan diri kita agar Tuhan tinggal di dalam, Tuhan yang berkarya, Tuhan mendapat tempat dalam hati kita, agar kita mampu melakukan itu dalam kehidupan kita, mengampuni orang-orang yang telah menyakiti dan melukai perasaan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pada hari raya hati kudus Yesus ini, saya mengajak Anda semua, mari kita mau menjadi insan-insan berhati. Suami mengampuni istri, istri mengampuni suami, anak-anak mengampuni orang tua mengampuni anak-anaknya. Saya juga berjuang untuk mengampuni saudara-saudari saya setarekat, atau orang-orang yang pernah menyakiti dan melukai hati saya, supaya ada damai. Dengan melakukan itu, semakin banyak orang memuliakan Bapa kita yang ada di surga. Memang tidak mudah. Lalu bagaimana supaya kita bisa melakukan kalau memang itu tidak mudah? Kita harus datang terus kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Yesus, Engkau punya hati yang berbelas kasih. Engkau punya hati yang maha sempurna Tuhan. Jadikan hatiku seperti hati-Mu Tuhan Yesus, agar aku mampu melakukan itu. Seberat apapun sakit hatiku Tuhan, mampukan aku untuk bisa mencintai. Di mana ada kebencian Tuhan Yesus, jadikan aku pembawa cinta kasih. Hati-Mu sungguh luar biasa, hati-Mu yang mampu menyelamatkan kami, karena Engkau mengasihi kami melampaui apapun Tuhan Yesus. Maka mari Bapak Ibu, kita belajar dari hati kudus Yesus. Kita mohon rahmat dari hati kudus Yesus, agar hal-hal yang kadang tidak mampu kita lakukan, kita dapat melakukan itu bersama-sama dengan Yesus yang sungguh hadir dalam perjuangan hidup kita masing-masing. Bapak Ibu, selamat merayakan Hari Raya Hati Kudus Yesus. Bagi saudara-saudari tarekat-tarekat yang merayakan pesta nama, saya atas nama pribadi mengucapkan selamat Hari Raya Hati Kudus Yesus. Semoga semangat Hati Kudus Yesus membantu kita semua dalam tugas pewartaan kita. Dan tarekat-tarekat kita yang bernaung di bawah Hati Kudus Yesus menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih,
setelah kita diresapi oleh firman Tuhan, setelah kita penuh sukacita merayakan peristiwa yang sungguh luar biasa, kita merayakan peristiwa hari raya hati Yesus yang Maha Kudus, kita mau menjadi pribadi-pribadi yang berhati, insan berhati bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas setiap rahmat berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami masing-masing. Terima kasih atas kesempatan ini, kami boleh merayakan hari raya hati-Mu yang maha suci. Berkatilah kami Tuhan, agar kami juga dalam kehidupan kami selalu datang kepadamu untuk memohon rahmat daripadamu, agar kami menjadi pribadi-pribadi, insan-insan berhati yang membagikan sukacita yang Engkau bawa bagi kami dan kami bawa bagi sesama yang ada di sekitar kami. Oh hati terkudus Yesus, izinkanlah darah dan air yang mengalir dari kerahiman-Mu Tuhan, boleh mengalir dalam setiap organ-organ tubuh kami semua yang sakit, dan sembuhkanlah kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.